Oke, di malam hari ini kita masuk ke pertemuan ke-9, ke-11 ya. Di pertemuan ke-11 ini kita akan belajar tentang forecasting. Tapi sebelum kita membahas tentang forecasting, kita akan bahas tentang Google Spreadsheet, yaitu aplikasi spreadsheet seperti Excel yang dibuat oleh Google. Sehingga nanti tugasnya untuk pertemuan hari ini, kita akan menggunakan Google Spreadsheet, jadi nanti yang dikumpulkan adalah cukup link yang dari Google Spreadsheet. Saya menggunakan OBS ya ini, jadi share screen-nya dari web kamera, virtual kameranya, jadi bukan share screen. Sebelum kita masuk ke dalam pertemuan ke-11 tentang forecasting, ya itu prediksi ya. Forecasting itu apa ya? Prediksi ya, mengira-ngira, bukan mengira-ngira. Prediksi yang ada teorinya, ada metodenya yang bisa digunakan. Tapi sebelum itu kita bahas dulu tentang Google Spreadsheet. Apa itu Google Spreadsheet? Jadi Google Spreadsheet itu atau Google Sheet is web-based spreadsheet that allow you to store, yaitu spreadsheet berbasis web ya. Jadi istilahnya itu nanti cloud computing ya, salah satu bentuk implementasi cloud computing itu ya aplikasi itu nggak perlu kita install dalam sebuah di lokal atau komputer kita sendiri, kita hanya butuh koneksi internet, kita bisa menggunakan aplikasinya tanpa perlu install. Contohnya Google Suite itu desainnya ada Google Spreadsheet, ada Word, ada Slide, dan lain-lain. Nah ini Google Sheet adalah web-based spreadsheet yang membolehkan kita allow you to store untuk membagi atau menampilkan, organize, sort, and manage different types of information, berbagai macam informasi. In similarly way to Microsoft Excel yang sangat mirip dengan Microsoft Excel yang kemungkinan kita familiar. Jadi sebenarnya Microsoft Excel itu kan aplikasi yang dibuat oleh Microsoft dan itu ada aslinya berbayar ya. Aslinya berbayar, jadi saya nggak yakin, mungkin orang pengguna Microsoft Excel di Indonesia itu hampir 95 ke atas lebih, mungkin semuanya bajakan alias ilegal. Yang asli kita harus bayar 1 jutaan ya untuk Office, mungkin saya nggak tahu harganya. Saya juga bajakan, makanya saya pakai yang dari dulu 2007, nggak ganti-ganti. Tapi dengan adanya Google Spreadsheet ini kita bisa menghindari itu ya, kita bisa menggunakan Google Spreadsheet yang gratis, kita hanya butuh koneksi internet dan akun email dari Gmail. Yang akan kita bahas tentang pertama adalah tentang create spreadsheet using Google Sheets. Bagaimana kita membuat spreadsheet menggunakan Google Sheet. Di sini yang pertama kita harus punya akun Gmail dulu ya, akun email yang dari Google. Gunakan untuk kita login. Dari Google Drive, from within Google Drive, klik New and select Google Sheet from the drop-down menu. Kalian masuk dulu ke dalam Google Drive kalian ya, Google Drive kalian masing-masing. Kalau belum tahu, kalian klik aja di Google Drive, kalian klik terus login, masukkan email. Nah, di situ akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalian bisa gunakan klik new di sini. Terus di situ ada folder digunakan untuk membuat folder baru di dalam Google Drive kita. Terus ada file upload untuk upload file, folder upload untuk ngupload folder. Nah, di bawahnya itu ada aplikasi Office ya. Pengganti aplikasi Office, ada Google Docs, ada Google Sheet, ada Google Slides. Google Slide ini seperti Google PowerPoint. Nanti setelah kita klik new di Google Sheet ini, kita klik new, nanti akan muncul tab baru. A blank spreadsheet will appear in new browser tab. Dia akan muncul di tab baru kosongan seperti ini ya, Excel bentuk spreadsheet kosong seperti ini. Selanjutnya jangan lupa kita ganti namanya terlebih dahulu. Kita klik 2 kali di untitled spreadsheet ini yang belum kita namain. Kita ganti namanya, mungkin contohnya di sini my first
spreadsheet, kita klik enter, otomatis dia akan menyimpan nama file kita di dalam Google Drive kita. Your name spreadsheet will be saved in your Google Drive. Selanjutnya di sini kita dijelaskan dulu a column is group of tile that runs vertically from top to bottom. Column are identified by letter. Kolom itu yang vertikal itu harusnya ke samping. From top to bottom, harusnya dari kiri ke kanan ya, right to left, left to right. Jadi yang paling atas itu namanya kolom, yang identifikasinya dengan abjad atau letters dari A, B, C, D udah besar ya. Tapi kalau baris atau row is a group of cells that runs horizontally from left to right. Ini kebalik. Row are identified by number. Jadi kalau row ini dari atas ke bawah, yang sebelah kiri identifikasinya by number. Ya sama dengan Excel ya, kalau saya anggap semuanya sudah paham. Selanjutnya di atasnya ini ada the formula bar, itu ya ada formula yang kita gunakan atau rumus Excel yang mungkin bisa kita implementasikan di sini. Formula bar is used to enter and edit data, function, and formula for the selected cell. Selanjutnya di setiap kotak atau pertemuan antara baris dan kolom ini, seperti yang paling pojok ini namanya adalah cell. It's called a cell. Each rectangle is in spreadsheet. A cell is where row and column intersect, yaitu ketika kolom dan baris bersisipan ya, 7 ketemu B, 7 ketemu A, itu namanya cell. Dan itu namanya disebut dengan kolom sama baris. Kalau di sini A1, B2, B1 seperti itu ya. Selanjutnya kita juga bisa ngedrag sama seperti di Excel. By clicking and dragging your mouse, you can select a rank of cell in the example cell A to B10. Dengan kita drag itu kita bisa men-select beberapa baris sel. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya ini adalah sometimes when entering data in cell that the data may be longer than the cell's width. Kadang kita memasukkan tulisan gitu ya, atau data, angka, dan lain-lain yang mungkin lebih panjang daripada selnya. Kita bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa menyesuaikan dengan sel itu ya. Yang pertama, kita bisa drag ke sana, ke kanan, sehingga kita sesuaikan dengan panjang abjad atau tulisan kita atau kalimat kita. Kedua, kita bisa menggunakan menu yang dilingkarin ini, apakah dipotong atau ditaruh di bawahnya, enter atau tembus seperti itu ya. Ini contohnya untuk yang tembus, akhirnya turun ke bawah, terus kita juga bisa mengganti font. Di menu bar di atas ini ada Arial, ada font, ukuran, terus bold, dan garis paragraf itu ya, ada yang mau di tengah atau rata kanan, rata kiri seperti itu. Itu tadi pengenalan awal untuk Google Spreadsheet. Saya anggap semuanya sudah ngerti karena sebelumnya kita sudah bahas ya di di Microsoft Excel kemarin. Nah, di pertemuan ini kita akan bahas tentang peramalan. Oh iya, peramalan bahasa Indonesia, peramalan forecasting. Jadi forecasting itu metode peramalan, banyak source. Ini metode kayaknya digunakan di ekonomi atau manajemen nih, tapi banyak jurusan memakainya. Kalau informatika ini diimplementasikan dalam pembuatan aplikasi gitu ya, prediksi atau peramalan stok barang dan lain-lain dibuat aplikasinya. Kalau di sini kita akan buatnya dalam bentuk Excel. Jadi metode peramalan ini ada time series, ada yang satu lagi itu selain time series itu adalah parameternya. Parameternya itu bulan atau musim dan lain-lain. Ada banyak parameter yang mempengaruhi penjualannya. Tapi di sini ada time series, yaitu metode peramalan berbasis time series. Ada banyak metode yang bisa digunakan. Yang paling terkenal itu ada 6, ada moving average, weighted moving average, exponential smoothing, adjusted exponential smoothing, linear trend line, seasonal adjustment. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah 3 metode di awal, moving average, weighted moving average, dan exponential smoothing. Nanti tugasnya adalah masing-masing mengimplementasikan metode peramalan ini ke dalam sebuah perhitungannya ke dalam Excel dengan menggunakan Google Spreadsheet. Jadi moving average itu rata-rata bergerak. Rumusnya seperti ini.
MA N sama dengan sigma DI dibagi I sama dengan N per N. Kalau melihat rumusnya kayak gini akan bingung ya kalau nggak terbiasa membaca rumus. Kita langsung ke contoh saja biar lebih mudah. Jadi contoh satu dari laporan pesanan barang selama 10 bulan. Perusahaan A sebagai berikut. Tiba ini susunan peramalan menggunakan metode rata-rata bergerak 3 dan 5 bulanan. Di sini ada contoh sebuah perusahaan, namanya perusahaan A. Di sini ada bulan dari Januari sampai Oktober, bulan ke-10. Di sini ada pesanan per bulan, ada 120, 90. Terus kita akan menggunakan metode rata-rata bergerak 3 dan 5 bulanan untuk meramal pesanan di bulan berikutnya. Bagaimana caranya? Caranya kalau di sini rata-rata bergerak 3 bulanan adalah menggunakan rata-rata ya. 3 bulan sebelumnya di rata-rata untuk memprediksi bulan selanjutnya. Jadi di sini bulan pertama 120, 90, 100, 120, 90, 100 itu. Januari, Februari, Maret dibagi 3. Akhirnya di bulan April itu peramalannya 103. 103,3. Itu kalau bulan rata-rata bergerak 3 bulanan. Terus di bawahnya ini agak saya lupa ganti, ini salah, harusnya 90 ditambah 100 ditambah 75, atau bulan Februari, Maret, April dibagi 3 nanti ramalannya di bulan Mei adalah 95 dan seterusnya sampai bulan terakhir. Selanjutnya untuk contoh rata-rata bergerak 5 bulanan hampir sama seperti tadi, 5 bulan sebelumnya di rata-rata untuk memprediksi bulan selanjutnya. Contohnya di sini bulan Januari 120, bulan Februari 90, bulan Maret 100, April 75, Mei 110 dibagi 5, jawabannya rata-rata bergerak 5 bulannya berarti 95. Berarti kemungkinan atau peramalannya di bulan Juni pesanannya adalah 95. Dan seterusnya. Kalau kita buat laporannya akan menjadi seperti ini. Jadi laporannya seperti ini. Bulan Januari pesanan per bulan rata-rata bergerak 3 bulanan, rata-rata bergerak 5 bulanan. Ini contoh metode peramalan atau forecasting menggunakan moving average. Saya nggak kurang tahu kalau metode peramalan seperti ini apakah bisa digunakan dalam jurusan teknik lingkungan ya, yaitu mungkin meramal apa sih yang bisa diramal dalam time series yang ada data untuk time seriesnya itu ya. Habis itu kalau kita sudah buat data seperti ini, kita bisa tampilkan dalam bentuk ini, tampilan data garis ya, apa yang namanya, time series ya. Di sini ada Januari, Februari, di situ ada 3 garis. Yang biru ini aktual, yang ini rata-rata bergerak 5 bulanan, yang ini rata-rata bergerak 3 bulanan. Peramalannya nggak terlalu sesuai, agak jauh dari faktanya. Nggak tahu ini data real atau data ini ya, data generate ya, data random. Metode yang kedua yaitu weighted moving average, rata-rata bergerak terbobot. Perbedaannya dengan yang tadi, di sini kita kasih bobot setiap bulannya. Jadi rumusnya mungkin hampir mirip. Langsung ke contoh saja, kalau lihat rumusnya mungkin agak pusing. Dalam contoh satu perusahaan A menginginkan menghitung suatu rata-rata bergerak 3 bulanan dengan bobot 50%. Untuk bulan nah, jadi tiap bulannya dikasih bobot dulu. Bobot bulan suatu rata-rata bergerak 3 bulanan dengan bobot 5% untuk data bulan Oktober, 33% untuk data bulan September, dan 17% untuk data bulan Agustus. Bobot tersebut mencerminkan keinginan perusahaan bahwa sebagian besar data saat ini mempengaruhi secara kuat sebagian besar peramalannya. Jadi bobotnya itu ditentukan dari yang punya data, yang punya dia menginginkan kayaknya ini mempengaruhi data ini berapa persen gitu ya. Jadi bobotnya itu kalau di total itu 100 ya. 33 tambah 17 ya 100, jadi 100 itu kita bagi berapa persen per bulannya. Kalau di sini 3 bulanan, data bulan Oktober itu 90 ya. Dari bulan Oktober 90 itu 50% bobotnya atau 0,5. Terus bulan selanjutnya September itu penjualannya 110 atau 0,3.
dikalikan, habis itu dijumlahkan, akhirnya kita mendapatkan peramalan untuk bulan selanjutnya. Di sini 103. Ini contoh penghitungan dengan weighted moving average, yaitu moving average tapi ditambahkan dengan bobot. Selanjutnya metode yang ketiga, yaitu exponential smoothing. Exponential smoothing, F T sama 1, the forecast for the next periods, DT itu actual demand in present period, FT itu the previously determined forecast for the present period. Ini alpha ya, alpha weighting factor referred to as the smoothing constant. Ada bobotnya juga di exponential smooth. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah seperti ini. Permintaan barang terhadap perusahaan B selama 12 bulan. Di sini dilampirkan data permintaan barang terhadap sebuah perusahaan ya, yaitu selama 12 bulan. Sebelumnya adalah seperti terlihat dalam tabel berikut. Perusahaan menginginkan mempertimbangkan peramalan menggunakan metode exponential smoothing ya, dengan menggunakan faktor pembobotan atau smoothing constant alpha sama dengan 0,3 dan 0,5, yaitu smoothing constantnya alpha sama dengan 0,3 dan 0,5, yaitu jadi pembobotannya itu ditentukan di awal. Bagaimana cara perhitungannya? Jadi di sini ada untuk alpha smoothing konstan yang 0,3, di sini contoh perhitungan untuk yang exponential smoothing dengan smoothing konstannya 0,5. Penghitungannya peramalan untuk periode kedua 0,3 bobotnya dikali 37 bulan Januari ditambah 0,7 sisa dari bobotnya itu ya, 1 dikurangi 0,3 itu atau 30% tadi adalah 0,7 dikali bulan sebelumnya. Kalau bulan sebelumnya nggak ada ini karena bulan Januari 37 ini ya, bulan Januari 37. Bulan sebelumnya nggak ada, jadi dia menggunakan pesanan dianggap sama ya 37. Ini jawabannya 37 unit. Peramalan untuk periode ketiga yaitu bulan Januari Februari yaitu 0,3 bulan Februari 40 ditambah 0,7 dikali bulan sebelumnya atau hasil prediksi bulan sebelumnya 37 ya. Jawabannya 37,9, nanti 37,9 ini kita pakai untuk memprediksi bulan sebelumnya yaitu 0,3, jumlah pesanannya bulan sekarang ini ada 41 ditambah 0,7 dikali prediksi bulan sebelumnya yaitu 37,90 seperti itu. Untuk yang 0,3, untuk yang smoothing konstannya 0,5 juga sama. 0,5 dikalikan dengan pesanan bulan Januari 37 ditambah 1 dikurangi 0,5 sama 0,5 dikali bulan sebelumnya. Kalau bulan sebelumnya nggak ada ya berarti dianggap sama 37, jawabannya sama itu 37. Selanjutnya untuk bulan Januari Februari 0,5 dikalikan pesanan di bulan Februari 40 ditambah 1 dikurangi konstannya ini 0,5 dikalikan hasil prediksi bulan sebelumnya F2 atau bulan sebelumnya periode kedua yaitu 37 sama dengan 38,5 sampai seterusnya. Jadi nanti kalau kita tampilkan akan menjadi seperti ini. Bulan 1 Januari 37, bulan Februari 40, peramalan dengan konstanta 0,337 ini sama, terus bulan Maretnya aktualnya 41, peramalan dengan konstan smoothing konstannya 0,3 ada 37,9 dengan konstan 0,5 adalah 38,5 sampai seterusnya sampai bulan Januari di tahun sebelumnya. Habis itu dibuatkan sebuah grafik time series-nya seperti ini ya. Di sini ada 3 gambar. Aktualnya itu berwarna biru. Exponential smooth-nya yang konstan smoothing-nya 0,3 adalah yang berwarna ungu. Yang hijau ini adalah 0,5. Kalau dilihat sini agak berdebetan berarti kalau dihitung dalam pembuktiannya itu mendekati ya, peramalannya mendekati ke aktual.
Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi selanjutnya adalah tugasnya. Untuk tugasnya, buatlah sebuah peramalan atau forecasting dengan Google Sheets dengan salah satu 3 metode di atas sih. Seharusnya saya tulis metode yang paling akhir aja ya, yang gabungan antara 2 metode sebelumnya, yaitu kalau bisa sih menggunakan metode exponential smoothing karena lebih real, lebih sesuai dengan data aktualnya. Data terserah masing-masing ya, boleh ambil dari jumlah pasien COVID per bulan atau data yang ada hubungannya dengan teknik lingkungan. Saya harapnya sih ada yang hubungannya dengan teknik lingkungan ya. Jadi siapa tahu nanti bisa digunakan untuk tugas akhir, tapi menggunakan metode yang lebih terbaru ya, maksudnya lebih real. Metode yang lain yang lebih sesuai. Lalu tampilkan juga grafiknya seperti contoh di atas. Jangan lupa dikasih nama dan NIM di Google Sheet-nya, biar saya tahu nama dan NIM-nya langsung tanpa harus lihat nama filenya. Jadi kasih nama di samping tabel atau di mana gitu ya, di selnya. Link pengumpulannya ada di sini. Seperti biasa nanti terakhir pengumpulannya adalah di sebelum ujian akhir semester. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Saya lupa ngasih contoh, harusnya ada contoh. Ada yang ditanyakan? Saya kasih contoh pengerjaannya. Kok ada yang seminggu lagi ya? Kenapa ya? Saya baru baca WhatsApp. Kayaknya kemungkinan gara-gara e-kampusnya error. Soalnya saya juga ngeklik link dari, saya masuk Zoom juga dari ngeklik link dari e-kampus. Oke, saya share dulu kenapa saya anggap Google Spreadsheet itu lebih powerful. Saya kasih contoh beberapa yang bisa dikerjakan dengan Google Spreadsheet tapi nggak bisa dikerjakan dengan Excel ya. Saya share screen dulu. Saya buka Google Spreadsheet. Di sini adalah Google Spreadsheet. Karena Google Spreadsheet ini adalah salah satu cloud computing, jadi dia bisa connect ke Google ya. Saya kasih contoh seperti ini. Kita bisa menulis di sini hari Senin. Kalau kita tarik, kalau di Excel dia akan tetap Senin ya, tanpa ganti hari. Tapi kalau di Google Spreadsheet, kalau kita tarik ke bawah, dia akan nambah Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sama juga dengan Januari. Kalau kita tarik ke bawah, dia akan menambah jumlah bulannya sesuai dengan bulan bahasa Indonesia ya. Sesuai dengan daerahnya masing-masing. Oke, ada yang mau ditanyakan? Moving average juga digunakan untuk prediksi saham nih, kalau dilihat di Google. Kalau nggak ada ditanyakan, saya anggap cukup. Jadi silakan bisa download materinya ini di e-kampus ya. Seharusnya saya ada contoh, saya lupa taruh mana. Jadi ada contoh prediksi tapi bukan ini apa suhu ya. Jadi di tanggal 1 suhunya sekian, berapa Celcius, tanggal 2 suhunya berapa Celcius, seperti itu ya.
Itu juga boleh pakai suhu atau data yang ada hubungannya dengan teknik lingkungan. Saya kurang tahu kalau lingkungan itu yang diambil data untuk masalah time series-nya itu apa. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya bisa akhiri. Pak, ini tadi mulai jam berapa ya, Pak? Mulainya, Maaf tadi pas akses e-kampus kan tadi jadwalnya kan seminggu lagi baru masuk. oh gitu ya. Kayaknya e-kampusnya yang ada masalah. Mulainya tadi jam 8 sesuai dengan ya jam 8 lebih 15 atau 10 tadi sesuai dengan jadwal yang tertulis ya seperti biasanya. Saya kurang tahu kenapa berubah menjadi minggu depan. Bentar saya cek dulu apa biasanya juga kadang kadang berubah tahun tahun depan juga pernah sih. Kalau di saya coba share screen. Kalau di saya sih saya coba refresh di sini tetap 43 menit yang lalu ya Jumat 4 Desember. Enggak, kemungkinan memang kadang nggak tahu kenapa e-kampusnya kayaknya di memori untuk pencatatan tanggalnya itu ya di servernya itu udah bermasalah jadi kadang tahunnya berubah kadang juga kadang berubah menjadi 98 dan lain-lain. Oke, ada yang mungkin kalau yang baru masuk habis ini akan saya langsung upload rekaman ulangnya ya. Kalian bisa Ya, baik. lihat di sana. Jadi yang Baik, Pak. kita bahas di sini adalah forecasting yaitu peramalan. Tadi sebelumnya kita bahas tentang Google Spreadsheet bagaimana menggunakannya. Terus ini tadi saya kasih contoh 3 metode peramalan yaitu moving average, corrected moving average, exponential smoothing. Tadi saya buka di Google ternyata moving average juga digunakan untuk peramalan forex dan trading ya saham ya. Saya kurang tahu juga. Tapi saya ngasih perhitungan ini saya harap sih kalian gunakan untuk studi kasus masing-masing apa yang ada hubungannya dengan teknik lingkungan. Entah itu data suhu air atau data derajat suhu dan lain-lain ya. Ketinggian apa gitu ya. Habis itu diramalkan untuk selanjutnya. Peramalan juga penting untuk persiapan decision making ini istilahnya apa pengambilan keputusan. Decision support system, pendukung keputusan istilahnya. Nanti tugasnya yang kalian gunakan dengan Google Sheet, terus datanya tersedia boleh ambil dari jumlah pasien yang kemarin per bulan, pasien COVID atau data yang lain yang ada hubungannya dengan teknik lingkungan. Terus link pengumpulannya di sini, kalian bisa cek di e-kampus juga. Seperti itu. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya bisa tutup. Pak, mohon maaf boleh diulangi lagi inti materinya. Saya baru baca ini. Jadi inti materinya adalah yang tadi, moving average, peramalan menggunakan moving average ya. Jadi masing-masing nanti kalian, saya harap sih kalau tugasnya di sini saya tulis pilih salah satu untuk implementasi moving average dan perhitungannya menggunakan Excel. Tapi saya pengennya sih menggunakan yang metode ketiga yaitu exponential smoothing karena dia gabungan dari dua metode yang di atasnya. Saya kasih contoh pengerjaannya mungkin ada implementasi moving average di Excel. Moving average Excel formula. Ini sih jawabannya ya, tapi intinya pengerjaannya. Sebenarnya udah ada metodenya, sudah ada tool ini ya, plugin untuk data analis ya, tapi saya pengen menggunakan perhitungannya manual. Jadi nanti pengerjaan ini menggunakan Excel ya, nah, tapi kalau saya mintanya menggunakan Google Sheet. Jadi contohnya adalah ini. Saya nggak bisa perbesar. Di sini ada ketutupan.
Kalau di sini ada data temperatur dari tanggal ya. Temperatur suhu terus tampilkan dalam bentuk perhitungannya, mapping average-nya, atau perhitungan exponential smoothing, habis itu ditampilkan dalam bentuk grafik seperti ini. Itu saja tugasnya. Jangan lupa nanti di Google Spreadsheet sampingnya di sini dikasih nama sama NIM. Oke, seperti itu. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya bisa tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Saya baru install OBS, bisa tampil seperti ini. Ya, sama-sama. Oke, kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Jadi tadi saya nggak ngecek WA. Tadi kalau ngecek WA saya lihat saya bisa nunggu memulainya agak mundur biar yang lain bisa masuk ya. Tapi ternyata saya ngecek WA-nya kalau harus seminggu lagi itu setelah selesai perkuliahan. Harusnya mungkin teman-teman yang lain yang tahu bisa kasih tahu saya lewat chatting di Zoom ya biar bisa saya tunggu yang lain untuk bisa masuk. Oke, itu untuk evaluasi di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama.